Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Pak Novario. Hari ini kami dari kelompok SQL ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang database yang telah kami bikin. Database yang kami buat tentang transaksi gaun. Jadi uh, berikut penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ferbian, NIM 825190005. Sebelum kita masuk ke dalam stored procedure, trigger, dan function, kami membuat database dulu yang di dalamnya itu kita beri nama gown transaction. Lalu kami menyiapkan beberapa tabel. Ada tabel MS Customer, yang di dalamnya ada Customer ID, Customer Name, Customer Gender. Lalu di sini ada primary key ya, karena dia sebagai kunci utamanya. Lalu constraint ini digunakan untuk memodifikasi struktur. Jadi untuk Customer ID harus ada kode CU, lalu 3 angka. Lalu untuk gender itu antara F atau M. Lalu berikutnya juga sama, ada tabel MS Staff. Ini untuk staff, ada staff ID sebagai primary, lalu ada staff name, staff gender, dan staff position. Lalu ini untuk syaratnya juga, staff ID diawali dengan huruf S, diikuti dengan 3 angka di belakangnya, dan staff gendernya antara F dan M. Lalu ada tabel header transaction, yang sebagai primary key-nya di sini ada transaction ID. Lalu ini ada hubungannya. Jadi tabel ini ada hubungan dengan tabel customer dan tabel staff. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya berikan gambarnya. Untuk selanjutnya ada tabel gown type. Ini ada gown type ID dan gown type name, dan ada tabel gown. Yang di sini ada primary key-nya, ada gown ID, dan gown type ID ada hubungan dengan tabel gown type yang sebelumnya. Lalu ini untuk detail transaksinya, ada tabel lagi, dan ini memasukkan data ke masing-masing tabel, ya, insert into, sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan tadi di constraint di atas. Begitu. Selanjutnya untuk stored procedure, trigger, dan function akan dilanjutkan dengan teman saya. Nah, berikut adalah gambaran. Ya, untuk lebih jelas tadi ada hubungan antara header dengan MS Customer dan MS Staff. Lalu detail transaksi itu mengambil gown ID-nya dari sini, dari tabel gown, dan transaction ID-nya dari header transaction. Dan ini ada gown type yang berhubungan dengan gown juga. Di sini ada gown type ID ya, yang di sini primary key, lalu di sini sebagai referensi. Selanjutnya kita akan membuat prosedur, di mana prosedur ini akan memunculkan gender, nama, info lengkap tentang si staff jika kita mengetik ID staffnya satu orang aja. Lalu kita jalankan di sini. Nanti kita bisa ganti dari S004 jadi S005 bisa juga. Lalu nanti kita akan membuat create prosedur yang kedua. Di create prosedur yang kedua ini, kita akan membuat prosedur yang dapat menampilkan semua data yang ada di MS Customer. Dan ini akan mengurutkan berdasarkan dari nama kecil ke besar. Lalu kita execute lagi. Oke, nama saya Jensen, NPM saya 825190020. Oke, saya hari ini akan menjelaskan tentang trigger di SQL Server. Nah, trigger itu apa sih? Trigger itu adalah kode prosedural yang akan secara otomatis dieksekusi akibat dipicu oleh sebuah event atau kejadian pada suatu tabel. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di dalam trigger ini ada 3 event yang memicu terjadinya trigger. Nah, yaitu yang pertama adalah insert, di mana trigger dijalankan ketika terdapat sejumlah data yang baru di-input. Dan yang kedua ada update. Update itu untuk mengupdate data yang dari sebelumnya. Yang berikutnya ada delete. Nah, delete ini untuk menghapus data. Nah, berikut ini yang saya highlightin. Ini adalah cara sintaks untuk membuat trigger.
Jadi ada create trigger, terus ada nama trigger, terus ada nama trigger ini bebas, kita mau namain apa aja. Terus ada on, nama tablenya mau kita pilih apa atau enggak. Terus ada for, nah for-nya ini juga kita bisa pilih mau delete, insert atau update. Terus ada juga as, terus ada bawahnya SQL statementnya, itu artinya lanjutan dari berikutnya. Nah, sekarang saya pengen bikin trigger dari tabel yang telah saya buat. Oke. Nah, pertama kita lihat ya ada go. Ini juga ya sama seperti yang tadi saya jelasin tentang for, update, as. Nah, ini yang SQL statementnya. Nah, kita di sini mau bikin bahwa jika kita cek sebelumnya di atas tentang customer, kita lihat di sini C001 kodenya itu namanya Debbie ya. Nah, sekarang kita pengen ubah namanya dia menjadi Kevin ya. Nah, oke, pertama kita jalani dulu semuanya. Oke. Kita execute dulu. Nah, comment completed successfully. Artinya semuanya berjalan dengan normal. Oke. Nah, terus kita tinggal, kalau kita mau lihat apakah berubah, kita tinggal dari begin trend kita execute sampai statement ini. Nah, jadi ini before after ya. Ya, jadi bisa before after. Nah, BTW juga tadi insert sama delete itu kayak before after sih. Jadi kayak gini, ada before-nya, ada after-nya gitu. Nah, ya. Oke, nah kalau kita tinggal pengen ganti, kita tinggal drop trigger. Oke, kita tinggal ubah aja namanya, misalkan jadi John. Oke, kita jalani dulu semua ini. Oke, sukses. Kita panggil lagi untuk kita jalanin lagi. Nah, berubah ya. Tadi namanya kan Kevin, sekarang berubah lagi jadi si John. Oke. Nah, berikutnya trigger yang kedua, ini saya ingin memasukkan data. Jadi trigger itu juga bisa masukkan data ya, seperti yang tadi saya bilang pakai insert. Nah, jadi pertama saya bikin table lagi. Nah, table ini fungsinya buat apa? Buat menampung yang barunya nanti gitu. Ya. Nah, kita sudah execute dan sudah berhasil. Nah, kita coba jalanin dulu. Ini ada fungsinya sama ya, create trigger on. Nah, ada after, insert as, begin trend dan lain-lain. Oke. Sama seperti fungsinya. Oke, kita jalanin, kita compile. Nah, berhasil ya. Oke. Nah, habis itu kita tadi bilang pengen input ini ya. Kita pengen masukin gitu datanya. Kayak kita pengen tambahin ke MS customer ini gitu ya. Nah, tadi kan di MS customer kita lihat cuman sampai 5 aja ya. Tuh. Kita sekarang pengen tambahin yang ke-6. Nah, yang ke-6 nih ada si Acong namanya. Oke, kita coba jalanin apakah row-nya selected. Nah, row-nya affected ya. Sekarang kita lihat lagi nih. Kita compile, kita jalanin. Nah, ya ada si John, ada si Acong ya. Tadi kan si John yang bekas diganti itu namanya ya. Ini Marisa, Anastasia, Ray. Nah, jadi berikut penjelasan tentang trigger. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, halo, nama saya Malena Rain, 825180065. Kali ini saya akan presentasikan tentang create function. Apa sih function itu? Function itu adalah sebuah kumpulan statement yang akan mengembalikan sebuah nilai balik pada pemanggilnya. Nah, nilai yang dihasilkan function itu harus ditampung ke dalam sebuah variabel. Biasanya bisa dipakai parameter ataupun tidak pakai parameter. Namun saya akan menggunakan parameter kali ini, 2 buah parameter untuk function pertama, yaitu saya buat function luas persegi. Parameter pertama itu adalah P dan yang kedua adalah L. Karena ini functionnya telah saya compile, saya execute. Jadi kalau misalkan di execute untuk yang kedua kalinya, dia akan message-nya keluar
there is already an object name luas persegi in database, karena ini udah di compile sebelumnya, udah di execute sebelumnya. Jadi kita langsung run aja. Cara manggil function itu select nama functionnya, terus karena di dalam function ini kita belum taruh nilai, maka pada pemanggilan function kita harus menulis nilai yang kita mau. Saya akan mencoba ngarannya. Nah, di sini P itu adalah 10 dan L itu adalah 4. Maka hasil luas dari function yang kita buat itu adalah 10. Nah, di bawahnya ini adalah function harga. Function harga ini untuk menghitung harga gaun yang berkaitan dengan project yang dibuat kelompok kami. Di sini nama function itu adalah harga dan parameter itu adalah P dan L, di mana P itu adalah harga gaun aslinya dan L itu adalah pajak toko. Nah, di sini returns nilai balik untuk harga ini, function harga ini adalah integer. Terus di declare price ini untuk menampung harga yang nanti akan dikeluarkan. Nah, lalu kita masukin rumusnya, price itu berapa, terus di return, habis itu di execute. Kalau misalkan udah di execute jadi keluar kayak tadi merah-merah gitu, dia bilangnya there's already an object name harga in the database, karena udah di execute sebelumnya. Jadi kita langsung manggil aja si functionnya dengan cara select, terus panggil nama database ya, masukin nilainya. Nah, di sini saya masukin nilainya itu 900.000, 0,1 itu adalah pajak tokonya. Oh ya, tadi di function ada 0,02. 0,02 itu adalah diskon dari toko. Jadi, kalau misalkan di run, berarti harga gaun yang harus dibayarkan oleh pelanggan adalah Rp450.000. Itu, terima kasih. Sekian program yang kelompok kami buat untuk ujian akhir mata kuliah SQL. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen yang mengajar kami, Bapak Novario. Semoga dengan ini hasil yang kami dapatkan bisa maksimal.